Terus awalnya kenapa jadi cuman nggak ada cita-cita awal udah gede, karena kita kan dulu masih kecil kan, karena suka ditanyain cita-citanya jadi apa, jadi polisi, jadi astronot, jadi koruptor, enggak dong, makan uang rakyat dong. Iya, kita ada ujian kompetensi namanya, komprehensif. Jadi ada lagi ujiannya, udah pokoknya hebat deh. Pusing saya dok. Pusing kan? Oh iya. Kalau ngomongnya masih biasa aja, belum nyangkut tuh gigi di jemuran. Kita Lagi mana nih Anda lah? Selain capek ngurusin mulut orang, Lagi mulut yang bau ya. Halo, welcome back to Ngomen. Sekarang gue Wisnu dan Boy. host magang. Hai guys, ketemu lagi guys. Gila, hari ini Boy. Gimana Boy? Dari mana Boy tadi Boy? Dari rumah om. Kayak mau ke proyek katanya abis ini dia. Langsung ke proyek nih. Ya udah gua ambil dulu lah waktu magang lu sebentar. Oke guys kan. Nah, sekarang ini kita kedatangan Ibu dokter. Ibu dokter Gigi Anita ya, kalau nggak Halo, percaya Mbak nih beneran Debot. dokter ya. Bentar ya. Lu cek aja IG-nya. Ada di sini. Ada di sini nih. Sini. Nah, gimana Bu? Sehat Bu? alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Om. Dari mana Om tadi Bu? Wisnu, Dari sehat? itu dari Ciputat. Ya Oh, dari oke. luar angkasa. Dari- Enggak sih, saya naik motor tadi. Enggak. Jadi menghindari macet. dari Ciputat ke sini berapa lama tadi? Katanya ngalamin itu ya. 2 musim. 4 Musim- musim empat tadi musim. mau kesini. Dari Ciputat mendung, di Hah? tengah jalan gerimis, terus panas lagi, terus mendung lagi nyampe sini. 4 musim 4 musim. dari Ciputat ke Jagakarsa tuh. Cek. Musim apa aja bu? Udah disebutin. Udah disebutin. Iya. Hey. Saking nervous kayaknya mau ketemu. Oh iya. Ini aku nih. Kayak mau dibedah giginya kayaknya. Dibedah gigi aku nih. Ayo Boy, tanya Boy. Oke deh bu. Ayo. Ibu nih sejak kapan jadi dokter? Sejak lulus. Lulus kuliah. Iya. Kuliah tahun berapa? Bener Ibu? gak sih? Iya, ya Bener udah. kan? Bener ya Om? Ya. Kuliahnya masuk tahun 99 di FKG Mustopo. Mustopo beragama Om. Gue beda soalnya. Berapa? Iya, Beragama. 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 Tahun 99 lulus 2005 akhir. Berarti dari sejak 2005 sumpah dokter gigi 2005 ya. Sampai sekarang 2025. 20 tahun. Lumayan ya bu. Udah tua dong saya ya. Tuh, tetap cantik kok bu. Masih muda. Baru ini nih ngitung 2025. Oke. Apa sih yang membuat ibu pengen menjadi dentis itu? Dulu sih sebenarnya nggak ada cita-cita mau jadi dentis. Dulu kan kalau orang tua tuh taunya anak jadi insinyur, kalau nggak jadi dokter. Saat itu hanya tendangan bunuh diri aja udah jadi dokter aja deh. Terus cari kampus yang deket sama rumah. Mustopo kayaknya. Ya udah dokter gigi. Nah, baru sambil jalan di dalam baru cari ketertarikan apa yang bikin enak gitu ya di dentis itu. Terus awalnya kenapa jadi cuman nggak ada cita-cita awal udah gede, karena kita kan dulu masih kecil kan, karena suka ditanyain cita-citanya jadi apa, jadi polisi, jadi astronot, jadi koruptor, Enggak dong, makan uang rakyat dong. Iya. Terus tiba-tiba kepikiran jadi dokter gigi lah gitu. Itu cuman bener-bener kayak udah nggak di planning dari awal itu. Enggak. Tapi SMA IPA berarti kan, karena dokter gigi. SMA itu lebih lucu lagi. SMA maunya ke bahasa karena dulu Emang masih ada bahasa? ada dulu dong tahun 99 di Enggak, cuma SMA IPA IPS. 74 itu masih Oh, ada. 74 ada bahasa. Ada bahasa dan mereka itu kan di 74 aku tahu bagus lah di bahasa Jerman gitu. Dan aku agak menguasai waktu itu bahasa Jerman. Sebenarnya feel-nya pengennya ke bahasa, tapi udah tahu lah orang tua itu kan bahasa ntar kerjanya apa gitu ya. Udah pas milih bahasa, orang tua ke rumah, ini anak mau jadi dokter gitu. Jadi gue jadi dokter tuh gara-gara emak gue nyeletuk, anak mau jadi dokter, jadi deh. Padahal nggak ada. Padahal Ada bisa sih. jadi dokter gigi di Jerman kan bisa. Harusnya ya. Iya kan? Coba ambil bahasa terus kedokteran sekalian, dokter gigi di Jerman, mantap. Iya, waktu itu pokoknya pengennya bahasa Jerman tuh kayaknya enak sih feel-nya. Coba bisa nggak sekarang bahasa Jerman? Udah lupa. Kalau ngitung aja masih sih bisa.
Kalau ngitung Dry 1 to sampai eye gitu, itu masih bisa. masih. Kalau yang Oke. lainnya udah lupa. Benar-benar dokter giginya itu karena ibu doang. Oh, ini anaknya jadi dokter. Iya Ya benar. udah, oh nggak mau Iya, gitu. karena nyokapnya letuk. Pindahin Pak anak saya, jangan di IPS, dia pengen jadi dokter, mau masuk IPA. Di sotoy gitu. Oh iya. Nggak ngomong gitu. Di sotoy. Mana berani. Kalau sekarang anak sekarang mungkin berani ya. Oh, sekarang sih kayak anak Mm-mm. sekarang udah berani speak their mind gitu ya. Kalau Iya. zaman dulu kan ya udahlah ya. Mau Mm-mm. ngegerutu ya tetap Iya, betul. dikerjain gitu, mau nggak mau gitu. Dan banyak teman-teman gue di FKG itu ternyata memang semuanya dipaksa orang tuanya. Dan sekarang ada beberapa yang emang nggak praktik jadinya karena bukan field dia di situ ya. Oke. Kan emang ribet sih ngerjain jadi dokter gigi tuh ribet. Berapa tahun sih? Detail kerjanya itu. Berapa tahun sih dokter gigi? Aku dulu S1-nya 4 tahun, terus ke profesinya 1,5 tahunan gitu. Berarti 5,5 tahun. 5 tahun. Iya hampir 6 tahun lah. Iya. Ada 6 tahun. koas-koas gitu juga. Iya itu koasnya kalau di dokter, kalau aku dulu bilangnya bukan koas ya, kalau FKG itu klinik kita. Oh, klinik. Klinik, preklinik, yang S1-nya itu preklinik, terus yang profesinya ini kliniknya. Itu berapa lama? Itu sekitar. Di klinik 1,5 tahun. Sama kayak kita ngambil S2 itu kan, kurang lebih gitu. Iya. Sama. Oke. Hampir sama kalau kedokteran gigi dulu ya, nggak tahu kalau sekarang programnya gimana. Pasti soal itu beda-beda gitu tiap tahun tuh. Maksudnya tiap tahun ajaran apakah sama terus? Maksudnya berapa bulan, berapa tahunnya untuk koas, untuk itunya, untuk kliniknya gitu? Atau memang udah pakemnya segitulah gitu? 1,5 tahun udah pasti buat klinik. Mungkin secara keseluruhan hampir sama ya Om. Cuman kalau kurikulumnya di dalamnya pasti ada agak bedanya karena requirement-nya kita kerja itu pasti ada perubahan ngikutin. Kalau dokter gigi itu kan kita lebih ngikutin teknologi. Nah, jadi base ilmunya kita dapat di S1 itu dengan teknologi yang ada sekarang itu bisa jadi kita harus bisa ngikutin tuh. Kalau prakteknya itu, jadi teori kita punya dasarnya ini. Secara praktek, bahan ini udah nggak dipakai. Nanti beda lagi berarti requirement di kliniknya, kerjaannya di klinik beda. Nah itu dokter gigi tuh lebih ke ngikutin teknologi kayak gitu. Jadi mungkin kurikulumnya beda, cuman jenjangnya untuk jenjang profesinya sama mungkin. I see. Berarti untuk per tahunnya itu maksudnya dalam hal teknologinya itu teknologi apa kira-kira dok? Misalnya dalam kedokteran gigi kah? Apa misalnya dalam hal pengenalan mesinnya juga gitu atau gimana? Kedokteran gigi itu hampir rata ya kalau aku bilang ya. Equipmentnya itu dari mulai bahan tambal, alat kerja, apalagi yang endotreatment, perawatan saraf itu udah berjibun itu alatnya. Itu udah keren banget sih. Kalau mau ngikutin kayaknya aku sendiri yang dokter gigi agak ngos-ngosan itu. Jadi kita jadi dokter gigi itu kan ada SIP ya, 5 tahun. Dalam jangka waktu 5 tahun itu kita wajib ngikutin keilmuan yang kita ini. Jadi kayak kalau kita bilangnya hands on ya, ada wajib kita ikutin acara-acara kursus kayak gitu supaya kita tahu teknik baru kayak gimana yang lagi update dan bahan baru yang kayak gimana yang lagi dipakai. Walaupun sebenarnya di Indonesia sih nggak dipakai-pakai banget gitu. Kalau di luar mungkin iya prosedurnya itu udah lebih panjang lagi prosedur kerja. Kalau dokter gigi itu ada seminar-seminarnya juga nggak sih kalau maksudnya pas lagi dalam ilmu biasanya kalau misalnya kayak ini belajar dari Pak Deku ya, Pak Deku cuma dokter internis ya. Dulu itu kalau misalnya pernah cerita sih, kalau misalnya dalam kedokteran itu misalnya pertama kan masih dokter umum dulu kan. Kalau misalnya itu dan itu nanti kayak biasanya kadang-kadang harus ada biasanya untuk profesi atau apa gitu, biasanya dia udah mulai bikin jurnal. Terus harus datang ke seminar-seminar kayak gitu, dokter juga ngelakuin juga. Iya, kita dulu waktu di klinik itu yang di jenjang profesinya, itu kan ada 8 departemen yang kita masukin. Ada bedah mulut, ada kedokteran gigi anak, ada perio, orto, yang 8 ini masing-masing ada rekrutmen kerjanya. Jadi ngerjain pasien kasusnya A, B, C, D, terus ada ngerjain referat itu makalah itu tadi,
Apa tuh? Referat kalau kita dulu bilangnya. Jadi kayak bikin makalah, kayak bikin skripsi lah bikin gitu. Skripsi. Ya, harus bikin skripsi, kita ngajuin judul di ACC, referensi di ACC, baru kita susun, terus nanti maju, kita diskusi, dihantam di situlah sama dosen. Nah, itu kerjaan itu semua keluar, mau keluar klinik ini tadi, kita ada ujian kompetensi namanya, komprehensif. Jadi ada lagi ujiannya, udah pokoknya hebat deh. Pusing saya dok. Pusing kan? Oh iya. Gila, emang kalau yang bisa selamat dari kedokteran tuh kadang-kadang the best. Iya, saya aja bingung bisa selamat. Masih lanjut lagi ya? Iya, masih 20 lanjut. tahun. Makanya baru sadar tadi tanya udah berapa tahun tuh? 20 tahun. 20 tahun berarti kan memang ya lebih tua dokter praktek dibanding ini editor kita. Editor kita baru 19. Cium tangan dong dia harus. Cium tangan dong. Aku juga cium tangan dong. Cium tangan sama profesinya lagi bukan apa. Iya. Profesinya udah cium tangan apalagi sama dokternya. Biasanya dok kalau di kasus gigi itu apa aja sih yang sering dialami sama pasien-pasien? Selain gigi bolong. Selain gigi bolong, kalau sekarang ya orang itu udah berpikirnya udah lebih ke estetik. Jadi giginya renggang sedikit, patah sedikit, berwarna discolor sedikit, berubah warna, itu udah cari dokter gigi. Gitu. Jadi banyak sih yang kasusnya kayak gitu. Berarti veneer gitu ya? Ya setidaknya penambalan, scaling malah enggak loh Om. Scaling Enggak. Aku ya 20 tahun jadi dokter gigi, itu pasien dateng, saya mau scaling dong, bersihin gigi, itu jarang banget. Padahal itu yang bukannya penting. Iya, itu yang preventif sebenarnya. Preventif kan, maksudnya kalau misalnya kita tuh kayak harus 6 bulan sekali kan harus scaling juga kan, maksudnya berapa bulan sekali gitu harus paling nggak bersihin giginya itu, karena yang biasanya katanya sih karena kakak sepupu kan dokter gigi juga, biasanya awalnya tuh mulai dari situ karena udah nggak pernah dibersihin, nggak pernah di scaling, terus tiba-tiba jadi ada masalah karena udah pas di scaling itu kan nutup semua kan, nggak kelihatan. Jadi akhirnya gigi ada yang bolong, ada yang kerusakan segala macam. Biasanya dari situ gitu. Iya, makanya emang kan 6 bulan sekali kan kita ngarahinnya itu supaya jangka waktu 6 bulan itu kan gigi itu dipakai itu kan udah pasti banyak kejadian ya di dalam itu. Banyak actionnya, terus apalagi sikat giginya orang itu kan jarang ya yang benar-benar. Nah, itu tuh. Sikat gigi. Itu. Lo tahu kan sikat gigi harus diganti berapa bulan sekali? Tahu. Kadang-kadang udah kayak Arnold gitu, udah menggar begini. Udah ngejebrik. Udah ngejebrik gitu. Masih aja dipakai. Padahal kalau udah begitu tuh kena gusi juga udah nggak enak loh. Makanya aku heran orang gusinya pada kapalan apa gimana ya, gitu. Tahu karena ya tahu ya iya, kita kan? Ya mohon maaf kita angkatan 80-an ini ya kita dulu masih belum nggak terlalu aware sama kayak gitu pas. Iya sih, betul. Pas udah mungkin udah 2000-an ke atas itu baru kayak sebenarnya gue baru tahu ya kalau dokter gigi, misalnya gigi tuh harus sikat gigi tuh harus ganti 3 bulan sekali gitu, harus ganti gitu. Iya. Baru tahu terus 3 bulan sekali. Pantasnya kalau sikat gigi gue tiba-tiba udah dipakai gosok sepatu aja. Ya betul, buat bersih pinggiran sepatu. Bisa dipakai lagi buat sikat gigi. Ya. Kemarin kan masih baru loh, ini udah 3 bulan itu. Jadi kayak waktu pas gue baru merit tuh gue baru tahu. Ini udah 3 bulan nih harus ganti. Oh gitu. Gue selama ini pokoknya kalau belum nyebar begini ya belum ganti. Belum bubar barisan tuh sikat belum diganti. Dalam social distancing gue masih aja gue pakai mas sekarang. Kalau pasang behel gitu bahaya nggak sih dok untuk gigi bermasalah atau kayak gimana sih kalau behel itu? Behel itu boleh dipasang dalam kondisi nih ya. Memang giginya membutuhkan untuk meratakan. Dan sebelum pasang behel harus kita observasi dong. Behel itu kan berarti ada perangkat di dalam mulut, kondisi mulut berarti harus sehat. Kita harus scaling dulu, ada sisa akar kita harus cabut dulu. Ada karang gigi yang jelas itu wajib itu harus dibersihin dulu. Jadi udah dalam posisi bersih baru tuh behel boleh masuk. Terus kita ada foto dulu, ada misalkan gigi-gigi bungsu ini tumbuhnya posisinya gimana. Kalau itu misalkan ada indikasi tiduran gini, kalau kita bilang impaksi itu wajib keluar dulu tuh gigi. Baru behel dipasang. Behel tuh jadi final dia di akhir. Karena dia behel itu mau kerja dalam kondisi mulut yang udah enak gitu. Kalau masih ada sisa akar, masih ada karang gigi apalagi, itu gigi bukan geser, goyang bisa iya. Karena
Iya kan? Karang gigi itu kan ngerusak jaringan penyangga gigi yang di bawah. Sedangkan kita kalau mau ngegeser gigi, kita kan ngelukain si penyangga. Nah, kalau penyangganya dalam kondisi nggak sehat karena karang gigi, ya giginya lepas lah lama-lama, bukan bergeser. Yang kita mau kan bergeser tuh ya. Iya. Nah, lu gimana, Boy? Parah. Giginya berantakan. Kalau lu dulu gimana kayak gitu juga prosedurnya sama? Apa prosedur apa? Yang kayak tadi dokter bilang dibersihin dulu semua giginya. Oh iya. Oh Mbak pernah pakai? Pernah 1 tahun aku pakai. Gitu. Gigi aku gede-gede soalnya. Pakai behel motor tapi om. Giginya brutal loh dia, bukan bandel ya, udah acak-acakan. Berebut kan kayak orang acak-acakan. Orang gigi belakangnya tiduran begini. Males-malesan banyak rebahan giginya. Anak sekarang banget ya giginya ya. Tapi emang kalau misalnya itu kenapa sih gigi Graham itu biasanya belakang ini kadang-kadang maksudnya berapa orang teman gitu ya, dia bilang ini gigi gue tuh tiduran gini yang belakang gitu, jadi kayak ngedorong depan gitu. Itu kenapa sih? Kok bisa gitunya? Pertumbuhannya bisa begitu gitu. Karena dia dapat tempat sisaan kan di belakang ini space-nya kan udah. Bro, gue basian bro, gue gini aja bro ya udah. Mirip kayak gitu sama. Lo berdiri, gue tiduran aja serah lo. Iya, gue mau banget terbahan doang kerjaannya. Kayak gitu. Tapi gengges, ganggu yang depan jadinya kan. Betul, ganggu. Makanya gigi tuh keren sebenarnya, kompak banget mereka itu. Satu hilang yang lain bergerak. Iya, keren gigi itu. Kalau jadi unik emang kalau kita pelajarin gigi tuh satu ompong, yang lain bergerak sampai sendinya anjlok lah apa segala macam sampai ke bahu sakit. Kompak loh gigi tuh. Terus yang satunya nyundul, yang lainnya berantakan. Keren deh pokoknya. Kemarin gue sempat ngobrol, itu dari kayak kita kan kalau misalnya ke kedokteran kan biasanya ada spesialis, ya kan? Nah kalau dokter gigi ada spesialisnya juga nggak sih dok? Ada dong. Apa aja tuh dok? Ada spesialis bedah mulut. Jadi yang ngerjain gigi yang ada pencabutan yang sulit, yang komplikasi, atau ada cancer kayak gitu. Terus ada spesialis konservasi gigi. Nah itu yang bagian nambal gigi, pemeliharaan gigi lah ya, untuk bertahan sampai perawatan sarafnya, itu konservasi gigi. Ada spesialis konservasi gigi anak, jadi anak-anak kecil 0 tahun sampai 12 tahun, jadi sampai gigi tetapnya tumbuh tuh, itu bagiannya konservasi gigi anak. Terus ada spesialis penyakit mulut, terus ada spesialis perio, penyangga gigi, itu yang sekarang ngerjain implan gigi. Di spesialis perio itu yang ngerjain, itu spesialis prosto, bagian gigi tiruan. Ada spesialis orto yang meratakan gigi. Ada 7 tuh ya. Iya, kurang lebih ada segitu. Oh, ada 7 spesialis itu. Iya. Itu setelah dari tadi maksudnya habis itu hitungannya kayak profesi atau apa? Kayak misalnya kita kan habis dari biar kalau misalnya dokter umum, terus ada koas, terus habis itu baru profesi. Itu juga kayak gitu dok. Ada apa namanya tambahan lagi nggak itu? Ada kelasnya gitu. Ada, jadi udah lulus nih S1 kedokteran gigi, terus kita ambil profesi, lulus jadi dokter gigi, ambil lagi spesialis. Gitu. Ada kita sama kayak spesialis yang lainnya lah, jenjangnya sama. Title-nya spesialis apa? Enggak, kalau aku masih GP ya, masih general practitioner, masih dokter gigi aja gitu. Oh, general practitioner. Tapi awalnya tuh dari situ nanti dokter melihat, oh ini harus rekomennya ke siapa, ke dokter siapa gitu, ke dokter. Kalau misalnya oh ini kayaknya harus ada penanganan khusus nih, kayak misalnya itu ke dokter ini gitu. Iya, kita ngarahin ke ini kasusnya udah kayak gini-gini, saya udah nggak bisa, ibu atau bapak cari yang spesialis ini. Dan sekarang pun pasien juga belum terlalu emang ada dok ya spesialisnya gitu. Saya kira dokter tuh udah spesialis dokter gigi. Iya, maksudnya orang-orang kan banyak yang nggak tahu tuh gitu. Ternyata kalau misalnya kenapa sih dokternya nggak mau ngerjain gue? Iya karena mungkin itu udah kalau misalnya ibaratnya kayak dokter sekarang itu ada gerbangnya aja gitu loh, pintunya aja. Oke, mau liatin oke masih aman, masih bisa ditanganin. Tapi kalau misalnya sudah penanganan lebih lanjut, pasti di refer lagi gitu. Orang-orang belum ada yang tahu yang kayak gini biasanya. Kenapa sih dokternya nggak mau ngerjain? Maksudnya kan gue lebih deket rumah, tapi harus ke dokter ini. Ya karena mungkin itu dia, orang nggak tahu kalau sebenarnya ada penanganan lagi lah gitu, ekstra lah supaya supaya lebih apa namanya
supaya lebih gampang untuk mengetahui lah penyakitnya apa gitu, nggak cuman gigi aja ternyata gini. Kayak misalnya tadi ada kista, kalau tumor juga bisa gitu. Bisa. Tumor mulut. Bisa. Kista, tumor kan suka-suka mereka mau numbuh di mana. Iya. Iya juga sih. Iya kan? Kita nggak bisa ngendaliin mereka mau di mana. Makanya pentingnya gigi itu yang penting bersih, nggak ada karang gigi, nggak ada lubang. Iya. Udah keren aja kalau aku sih ngeliat ya dari. Cuma kalau sekarang kan orang ada yang nggak puas ya, pengen di bleaching lah, pengen di. Kalau aku pasien datang, kalau belum terlalu mencacat muka, cuekin aja lah gitu. Mencacat muka atau apa membahayakan nyawa. Iya betul, kalau ngomongnya masih biasa aja, belum nyangkut tuh gigi di jemuran. Kita Lagi mana nih Anda lah? iya, ada kan kali yang itu sampai nyangkut gitu, susah ngomongnya apa gimana, itu baru lah di Oke. iya. Nah, apa sih Om tangan lo Om? Enggak, ini Kenapa itu? ini gelang biasa. Ini gelang nih, ini Keren banget kerjaannya Waduh. Bu dokter. Bu dokter. Ternyata Bu dokter nih nyambi juga, boy. Nyambi. Nyambi deh. Ternyata dia jualan nih, Bu dokter jualan gelang ini nih. Apa itu Om? Ini gelang apa namanya model dok? Itu Ada sih namanya sendiri gak sih? itu dia ya. Aku kalau mau namain itu juga Kayak- kadang aku lupa namanya. Model gelang kayak gini tuh modelnya apa gitu namanya nggak ada ya? Belum sempet sih aku namain. Ada ide nggak Om? Kira-kira tuh Apa itu? pantasnya Apa apa ya? ya Mbak? Kita namain apa tuh Apa kayak ya? gitu? Kalau ikatannya sih namanya tali itu ikatan sambala ya. Sambala. Makrem kayak Sambalado. gitu. Sambalado. Ayo ting dong. Oh ya, dia suaminya ini asistennya Wendy. Wendy Cagur. Wendy Di Cagur. Oh, gitu. Gitu. Jadi kalau sama Ayu Ting Ting udah. Di CS ya. Oh. Sorry ya disebut-sebut ya. Iya, ini apa namanya, dokter ini sekalian dari nggak cuman apa dokter gigi aja, Gigi. cuman dia punya usaha sampingan nih bikin gelang kayak gini gitu loh. Udah berapa lama sih dok bikin gelang kayak gini? Kalau seneng bikin itu sebenarnya dari dulu aku seneng tuh. Karena seneng pakai sih ya. Cuman bikin terus dikenalin ke orang, terus laku mungkin baru 3 tahunan. 3 tahunan ini. Lumayan dok. Iya ya. Ini kalau misalnya ini apa nih? Sebutnya apa, crafting atau apa sih ini? Boleh disebut crafting ya. Oh, Handmade, crafting. Ya kayak gitu deh Nah. biasanya. orang-orang kan nggak ngerti kadang-kadang. Nih orang dokter gigi tapi crafting juga gitu. Emang ada korelasinya nggak sih dokter gigi sama crafting? Ya nggak tahu, kasih tahu Iya, dok, kasih kasih tahu dok. Kalau Saya juga misalnya belum tahu nih dok nih. kalau di dokter gigi tuh ada juga crafting tuh ada. Ada sebenarnya waktu mau masuk ke dokteran gigi, waktu di awal-awal kedokteran gigi tuh kita malah dilatih tuh tangan dulu. Nah, carving tuh ada tuh carving kita ada di model namanya dulu apa ya, wax block. Jadi kayak lilin, kita ngukir gigi, itu semua perwakilan gigi di mulut kita taruh di wax block itu. Oh. Gitu. Kalau sebelumnya kita gambar dulu di milimeter block, gambar di ACC, baru kita taruh itu di wax block tadi. Ada sebenarnya. Terus Nah, kita di dalam. Jadi kalau orang bilang dari dokter gigi tuh ke crafting itu kan jauh gitu. Sebenarnya dari kedokteran gigi sebenarnya tuh udah ada gitu loh. Udah ada apa teknik-teknik kayak misalnya buat ngebuat apa namanya gigi palsu kan. Iya. Pasti kan harus di plaknya itu kan dipasin dulu, berarti kan di crafting lagi. Iya. Nah, dokter ini itu kemarin lagi ada project buat bikin gigi itu. Jadi anak kecil giginya copot, ntar dijadiin gelang sama dia. Udah kepikiran sih itu Om. Iya, kemarin kepikiran kayak gitu. Gue ngasih ide. Ya maksudnya kalau misalnya ini kan orang-orang apa namanya pengen tahu lah kalau misalnya berapa lama sih jadi gelang kayak gini untuk proses bikin kayak gini tuh? Kan ini handcraft sendiri kan? Dan turun tangan sendiri dokter untuk kerjain kan, bukan? Iya. Nggak maksudnya nggak punya karyawan untuk bagian ini kan semua dokter sendiri yang ngerjain kan? Iya, masih aku sendiri. Nah itu berapa lama buat ngerjain kayak gini? Satu Kalau gelang ini? Bikin satu gelang itu aja sih paling duduk 10 menit jadi. Cepet juga. Cuman pesen platnya, plat titaniumnya itu yang agak lama. Kemarin pesen dari Bali soalnya kan iya harus pesen yang kayak aku mau, karena aku nyarinya online kan ya, nggak jalan-jalan gitu ya, dapatnya ada di situ, ada di Bali ya, makanya jadi lama. No. Tuh aku minta
Iya. Naik pesawat dulu. Naik pesawat dulu gue. Iya benar. Karena emang aku kalau bikin bahan, carinya jarang ya. Aku dapat dari Jakarta, Mbak. Aku juga bingung ya, di Jakarta nggak gitu banyak abang. Mungkin aku kurang explore keluar kali ya. Berarti dokter nerima pesanan juga nih untuk gelang-gelangnya? Iya. Malah kebanyakan yang pesan di aku ya teman-teman dokter gigi. Dia lihat model, lihat foto-foto aku yang di IG. Gue mau dong yang kayak gini tapi modelnya yang kayak gini ya, yang agak girly ya, yang agak ini, yang agak itu. Kalau kita request bisa dok? Bisa. Bisa. Jadi selain ini dokter juga selain ngejual yang sudah desainnya dia, bikinannya dia juga terima untuk ini ya, untuk custom. Iya. Berarti custom gitu kan. Kayak maunya kayak gini kan gue custom nih sebenarnya nih. Tidak dijual bebas. Iya, karena itu kan gas media ya yang diminta kan gas media, bukan Om Wisnunya. Kalau Om Wisnunya sih aku yakin nggak pengen tuh warna kayak gitu. Warna orange ya? Iya. Karena gue suka warna orange sama merah ini, kan warna-warna sunset. Iya. Ya, gue kan suka sunset. Iya. Ini kan ceket-ceket. Sunset boy. Iya, orang banget. Terus kemarin nih, gue baru tahu juga kemarin si Bu Dokter ikut itu exhibition apa sih kayak jualan di pameran juga. Bazar lah. Bazar. Iya. Gimana kemarin? Seru gak? Seru. Biasa. Ceritain dong, gimana kemarin katanya kan waktu pas kita ketemu pertama tuh kan belum, waktu itu bilang baru mau ada bazar pertama nih besok gitu. Ceritanya gimana kemarin tuh di acara di bazar di mana kemarin? Itu bazar darurat di Resto Imperial Tree kalau nggak salah di Bintaro. Iya, itu. Ya apa ya? Kebetulan saat itu sih sebenarnya pengunjungnya nggak banyak. Cuman rame di akhir aku udah mau closing malah banyak yang beli gitu. Lumayan sih. Kemarin dapat duit 800.000. Alhamdulillah. Duduk dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. 9 pagi 7 ya lumayan maksudnya. Iya. Untuk pertama kali datang ke bazar kayak itu motivasi. Iya betul. Iya. Kayak oh ternyata gimana ya, itu karya gue ada yang juga yang mau beli gitu. Iya benar. Itu kayak ada satisfaction sendiri sih gitu. Ternyata gue juga bisa ya menghasilkan uang dari bikin gelang ini gitu, yang maksudnya itu juga kayak jadi motivasi Bu Dokter juga kan, kayak maksudnya ini kan healing terapinya juga gitu, selain banget. Selain capek ngurusin mulut orang. Lagi mulut yang bau ya. Wap agan. Mau naga aja wap agan. Itu udah kalau di dokter gigi bau-bau gitu udah bau duit itu. Bisa gede dok. Iya kalau gede sih enggak ya, yang penting kan orang bayar yang jelas gitu kan, nggak mungkin kita nggak, bisa aja sih nggak dibayar juga gitu. Iya. Cuman maksudnya tadi melupa nanya nama gelang itu apa namanya tadi, nama Sangatik. Sangatik ya. Apa nama perusahaannya apa sih? Bukan perusahaannya. Brandnya ya berarti. Iya. Sangatik by Anita. Oh ya, Sangatik by Anita. Biar kayak di sini ya guys. Di sini. Di bawah guys. Sangatik by Anita. By Anita. Jangan lupa di follow. Di follow terus ya, itu kalau misalnya lo lihat di situ nanti tahu kok kalau yang bikin tuh dokter gigi pasti. Iya benar. Karena ada tuh yang pesen di aku gelang-gelang batu yang kayak model-model gini lah ya. Dia beli sampai 11 waktu itu. Aku sampai bingung beli buat apaan, banyak banget. Iya buat ganti-ganti. Ini keren loh yang bikin tuh dokter gigi. Saya nggak bayangin dokter sempet bikin begini itu ya. Tapi cuci tangan kan dok kalau dari mulut. Ya, saya lagi mikir kalau misalnya lagi periksa pasien kan pakai ini, pakai sarung tangan gitu. Ini ganggu nggak sih? Enggak, ini kan masuk ke, aku kan pakai APD ya. Ini ada karetnya, ini masuk ke karet, terus glove masuk ke sini, aman. Gitu. Ya, jadi ini buat penutup aja nih berarti. Ada yang pesan-pesan yang mau disampaikan nggak? Kayak buat penonton kita di Ngomen Channel ini, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak untuk kesehatan masalah gigi lah gitu loh. Dokter gigi udah nggak mahal ya. Sekarang kan mindset orang kan ke dokter gigi kenapa nggak mau mahal? Udah nggak bisa. Sekarang perawatan dasar di gigi udah di cover pemerintah, di puskesmas semua gratis.
gratis. Perawatan gigi dasar ya, tambal, scaling, cabut itu udah di cover gratis. Ya, semua puskesmas udah gratis, jadi nggak ada alasan mahal. Kalau mau ke gue pun lu bisa nego. Bukannya mau ini ya, maksud gue nggak ada alasan untuk nggak bersih gigi, untuk nggak sehat. Karena dari gigi lu yang kotor, dari mulut yang kotor, udah kebayang deh dalam-dalamnya itu sekotor apa. Udah gitu aja. Tuh, boy, Iya, dengerin. dengerin Om. Dengerin. Om. Ganti Sikat pasta gigi. gigi lo, sikat gigi lo ya, Iya. 3 bulan sekali. Sehari berapa kali tuh dok gosok gigi yang bagus? 2 kali aja cukup. 2 kali sehari. Abis sarapan pagi sama mau tidur malam udah. Udah cukup itu. Udah Gak usah cukup. banyak-banyak. Iya. Kadang-kadang ada juga, kadang-kadang ada yang suka ketahuan kalau habis dokter gigi itu biasanya habis makan siang tiba-tiba sikat gigi lo habis dokter gigi. Iya nih gigi gua kotor kemarin habis scaling kayak gitu. Biasanya ketahuan tuh kalau habis dokter gigi Oh itu. gitu ya? Biasanya Baru gitu. tahu nih. Oh iya. Kalau dulu kalau kebiasaan habis dokter gigi pasti tiba-tiba jadi 3 kali sehari 3 kali gitu. sehari. Maka habis pagi sarapan, terus habis itu makan siang, Malam dia sebelum mau tidur. Oh siang. Oh iya aku Jadi baru habis makan tahu. siang, lu kapan yang sikat gigi? Ya habis ke dokter gigi nih gue. Atau enggak antara sebelum ke dokter gigi atau Atau setelah ke sesudah. dokter gigi. Biasanya kalau habis kayak gitu kayak dapat pencerahan gitu. Wah, gue harus ngerawat gigi. Oh itu. Tapi besok-besoknya males lagi. Besok males lagi. Gitu. Emang Oh. gitu sih. Iya. Iya kayak gitu. Ya udah oke guys, thank you banget hari ini kita udah ngobrol dengan Bu Dokter. Dokter, Terima kasih banget, thank you banget Makasih, Dokter, Dok. Bu Thanks, udah Dok. datang Sama-sama. sini. Thank you juga gelangnya. Oke. Ingat ya, follow apa? Sangatik by Anita. Oke. Sangatik bi Anita. Oke boy, thank you banget boy hari ini. Oke guys, see you next time. Bye.